saya Roska Leonita, mama dari Nadia Riukaho. Semua kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dan murni adalah kesalahan saya pribadi. Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, namaku Rika. Semoga kita bisa berteman dan selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat datang di channel Rikaro. Apa kabarnya nih teman-teman? Saya sangat berharap ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, hari ini agak berbeda ya, karena saya mau ajak nih teman-teman untuk ngebahas sebuah kasus yang cukup mengejutkan karena sampai melibatkan seorang runner-up Miss Indonesia di tahun 2020 dari NTT. Nah, serta yang paling parahnya yaitu sampai menyeret salah satu nama stasiun TV ternama yaitu RCTI. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, ada baiknya kita kulik sedikit informasi tentang keindahan nih di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang biasa disingkat NTT. NTT yaitu sebuah provinsi yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kotanya adalah Kota Kupang. Nah, provinsi ini ternyata memiliki kurang lebih 550 pulau. Wah, banyak banget ya teman-teman ternyata. Nah, 3 pulau utamanya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Komodo. Ya, untuk fauna khas dari NTT yaitu Komodo, sedangkan flora khasnya adalah cendana. Dan teman-teman, inilah dia kisah lengkap terungkapnya sebuah penipuan yang dilakukan oleh sang ibunda dari runner-up Miss Indonesia tahun 2020. Dan apakah benar sang ibunda ini tega ya membajak akun Instagram sang anak untuk melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah hanya demi membayar hutang? Oke, langsung aja yuk kupas tuntas. Sebelumnya kita kenalan dulu ya teman-teman dengan seorang gadis cantik bernama Nadia Riukaho. Nadia merupakan gadis cantik kelahiran Kupang dan lahir di tanggal 7 April tahun 2000. Dia mendapatkan selempang runner-up kedua nih Miss Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Jadi benar-benar Nadia ini baru saja akan meniti karirnya ya. Nadia memiliki sederet prestasi ya, diantaranya dengan menjuarai Top Model NTT di tahun 2015, Putri Kebaya NTT di tahun 2017, Putri Kupang tahun 2017, serta Miss NTT di tahun 2019. Saat ini Nadia berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Nusa Cendana jurusan psikolog. Dan Nadia itu memang tergolong seorang gadis yang cerdas ya teman-teman. Dia memiliki IPK 3,62. Tapi tiba-tiba saja sederet prestasinya tersebut terancam tercemar karena Nadia ini terlibat sebuah kasus penipuan nih yang bahkan mengorbankan sejumlah warga NTT. Jadi Nadia dan ibu kandungnya itu diduga sampai mencatut nama Pemprov NTT dan juga RCTI. Wah, ini kayaknya kasus lumayan ngeri ya. Nah, dikutip dari Pos Kupang, korban penipuannya yaitu Esther Yula Paulina. Dia mengatakan bahwa semua kejadiannya itu bermula dari sini. Hari itu salah satu wartawan di Rotendao berinisial DT, dia memposting di media sosialnya. Postingan itu menyebutkan bahwa mobil merek Suzuki tipe Ignis dan sejumlah motor milik Nadia adalah hasil kerjasama dengan pihak RCTI nih yang atas nama Inggi, dan rencananya itu akan dilelang murah. Nah, informasi itu pun langsung lah ya ditanggapi oleh seseorang yang menjadi korban pertama yang berasal
berasal dari Rotendao yang bernama Rapmesa. Nah, Rapmesa ini mendapat informasi bagus kan, langsung tuh melanjutkan informasinya ini kepada temennya yang juga ingin membeli kendaraan murah, salah satunya Esther. Lalu Esther ini melanjutkan lagi ya pesannya itu ke temennya yang lain. Ya biasalah ya kan, namanya kita kalau misalnya dapat informasi barang bagus, barang murah, kita info ke teman-teman kita, mau juga nggak nih beli gitu kan, kita beli bareng yuk gitu. Nah, yang sayangnya di sini adalah mereka yang membeli itu semua sama-sama menjadi korban penipuan ini. Dan pada saat itu yang bertemu langsung dengan ibu kandung Nadia yaitu Esther ya. Nah, di situ ibunda Nadia yang bernama Ibu Roska Leonita Riukaho, dia meyakinkan Esther nih bahwa kendaraan itu benar-benar real, hasil kerjasama antara Nadia dengan pihak RCTI. Bahkan Ibu Roska ini mengatakan bahwa jika kendaraan itu akan diserahkan langsung nih oleh pihak RCTI melalui pemerintah Provinsi NTT. Tapi setelah semua proses pembayaran selesai. Nah lo agak aneh ya. Nah, Ibu Roska pun akhirnya langsung tuh mengirimkan nomor rekening BRI-nya atas nama anaknya, yaitu Nadia tadi. Dan kemudian transaksi pun dilakukan nih oleh Esther sebesar 61 juta untuk membeli 3 motor dan juga 30 juta untuk membeli mobil Ignis. Nah, singkat cerita, waktu yang dijanjikan pun tiba ya. Namun, acara penyerahan yang dijanjikan yang di tanggal 3 Maret 2021 itu tiba-tiba ditunda. Ibaratnya tuh udah nunggu lama-lama, ditunda, nyesek kan tuh, apalagi mereka ini udah lunas ya kan. Nah, Roska saat itu beralasan bahwa tim dari RCTI itu sedang berada di Bali untuk menyerahkan hadiah kendaraan di sana, dan besoknya barulah tuh ke NTT. Bahkan Ibu Roska ini sampai berpura-pura gitu ya, dia seolah-olah meneruskan pesan WA dari tim RCTI ke korbannya yaitu Esther. Dan di situ tertulis ya alasan dari keterlambatan penyerahannya ke NTT. Nah, pada saat itu para korbannya ini percaya aja gitu ya, dan mereka pun it's okay, mereka pun bersedia menunggu. Dan ternyata besoknya itu beralasan lagi dan lagi gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka para korban pun berunding dan mereka yakin banget bahwa mereka sedang ditipu. Dan setelah mereka ini yakin bahwa mereka bertiga ini ditipu, akhirnya mereka mendatangi nih kantor LBH Surya NTT untuk mengadukan hal tersebut. Dan kemudian dari tim kuasa hukum LBH Surya NTT langsung tuh segera memediasi kasus ini. Dan saat itu Ibu Roska ini datang ya ke kantor LBH bersama suaminya. Dia diminta untuk membuat pernyataan nih untuk melakukan pengembalian uang. Dan teman-teman, ternyata bukan hanya mereka yang tertipu, ada lagi tuh beberapa korbannya. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang bernama DJ Da Costa dan Siska DJ Julian sebesar 91 juta. Wih, lebih gede lagi ya. Jadi mereka ini, suami istri ini kan bekerja di Israel. Terus tiba-tiba mereka dihubungi nih oleh Nadia, katanya melalui video call WA. Saat itu Nadia ini menawarkan mobil Ignis murah gitu loh ya, karena memang mereka ini kan kenal katanya sama Nadia itu udah lama, bahkan sebelum Nadia ini menjadi runner up Miss Indonesia. Ya mereka pun percaya gitu kan, dan nggak mungkin lah Nadia ini menipu gitu katanya. Tapi ternyata teman-teman, kenyataannya Nadia menipu mereka. Jadi memang ya teman-teman, zaman now tuh kayak susah ya kita mau percaya sama orang lain gitu, yang kayaknya tuh emang baik, tapi ada kalanya kemudian dia menipu kita gitu kan. Dan pada akhirnya karena udah mulai banyak nih yang melaporkan dan banyak ya korban-korban baru bermunculan, dan kemudian mereka juga berkumpul melaporkan hal ini. Roska Leonita Riukaho akhirnya dia mengaku bersalah dan dia mengatakan bahwa dia terpaksa gitu loh untuk melakukan hal ini karena terlilit hutang. Dan dia pun berjanji ya, katanya akan menyicil pelan-pelan semua uang para korbannya. Dan dia juga mengatakan tolonglah jangan melibatkan Nadia karena dia itu masih punya masa depan dan akan meniti karir. Dan dia pun
mengatakan bahwa kondisinya dia, Ibu Roskain tadi ya, itu sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk ya. Suaminya itu nggak terima gitu ya teman-teman, kalau istrinya ini ternyata melakukan penipuan, dan kemudian suaminya ini melakukan gugatan cerai nih ke Pengadilan Negeri Kupang. Teman-teman, ternyata sang ibu ini bukan pertama kalinya melakukan penipuan ini ya. Sebelumnya di tahun 2016 itu udah pernah juga ya terlibat kasus penipuan penjualan tiket dengan harga promo murah, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Dan teman-teman, saat ini Ibu Roska itu sudah ditetapkan ya sebagai tersangka oleh Polda NTT dan selanjutnya akan diproses secara hukum. Sedang bekerja dan sedang tidak bersama dengan ibu saya. Jadi kemudian kami juga bertanya-tanya, ini sepertinya sedang masalah apa. Kemudian ibu saya sudah bisa dikontak waktu itu. Lalu ibu saya juga berkata bahwa masalah ini akan segera diselesaikan, seperti itu. Jadi saya juga sebagai anak tidak mungkin berpikir bahwa ibu saya akan menjatuhkan saya, karena saya adalah anak kandung dari beliau dan beliau juga membesarkan saya dari kecil. Oke, demikianlah teman-teman kisah sedih nih yang dialami oleh para korban tipu-tipu. Nah, bagaimana menurut kalian dengan kejadian ini? Yang pasti jadikanlah ini sebuah pelajaran agar kita selalu berhati-hati ya kan. Jangan sampai terlalu 100% percaya, selalu waspada. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya kan, susah gitu loh. Dan jangan lupa selalu berdoa agar kita semua terlindungi dari segala macam mara bahaya, salah satunya modus penipuan seperti ini, amin. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak untuk request kalian, dan belum request, yuk kita request cerita yang kira-kira itu menurut kalian bagus untuk dikisahkan agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, dengan cara kalian follow Instagramku, kalian DM di sana, atau sampaikan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat dan juga informatif. See you next video. Bye. Sarang heyo.